Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena rahmat Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Yang saya percaya terus memotivasi dan menginspirasi kita dalam menjalani hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan standar Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 18 dan 19. Firman-Nya berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita memberitakan kabar baik. Sebagai umat, sebagai orang beriman yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita, yaitu memberitakan kabar baik. Namanya kabar baik tidak bisa tidak, memang harus diberitakan. Kalau itu suatu kabar baik, untuk apa disembunyikan? Kalau itu suatu kabar baik, untuk apa dibiarkan, didiamkan? Kalau itu sesuatu yang kabar baik, memang harus disondingkan, harus disampaikan. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat. Jelas sekali dalam ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kristus datang untuk menyampaikan kabar baik, dan kedatangannya sampai kematiannya di Bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya, itu juga adalah euangelion, itu juga adalah kabar baik. Jadi memberitakan kabar baik artinya kita menyampaikan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah kabar baik yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu untuk apa kabar baik itu diberitakan? Untuk maksud apakah? Untuk tujuan apakah kabar baik itu harus diberitakan? Setidaknya ada 3 tujuan penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Juga 19 bagian terakhir, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi tujuan pemberitaan kabar baik yang pertama adalah supaya orang lain mengalami pembebasan. Pembebasan dari tawanan, pembebasan dari tertindas. Kita selama ini kita dijajah oleh dosa. Kita selama ini dibelenggu oleh dosa. Kabar baik adalah bahwa Kristus sudah mati di Bukit Golgota untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Karena selama ini kita terborgol oleh dosa, dan kita tidak punya suatu kuasa apapun untuk membebaskan kita dari borgol dosa. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus sudah datang, bagian dari melepaskan kita dari borgol dosa, membebaskan kita dari tawanan, membebaskan kita dari ketertindasan oleh karena hukum dosa ataupun kuasa dosa. Jadi itulah tujuan kita memberitakan kabar baik. Karena tidak ada cara lain orang lain bisa dibebaskan dari tawanan dosa, dari belenggu dosa, dari ketertindasan dosa, kecuali salib Yesus Kristus itu. Makanya itu disebut kabar baik,
yang harus kita beritakan dan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi mari sadari sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa orang yang belum beriman kepada Kristus, mereka masih dibelenggu oleh dosa, sehingga mereka harus dibebaskan dari belenggu dosa, dari kuasa dosa, dan kabar baik Injil Kristus mati itu adalah bagian dari membebaskan manusia dari kuasa dosa. Yang kedua, tujuan kita memberitakan kabar baik dalam ayat 19 bagian B, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Yang kedua, tujuan kita memberitakan kabar baik adalah supaya orang yang buta bisa melihat. Sudah barang tentu buta di sini bukan buta secara fisik, tetapi buta secara rohani. Bahwa oleh karena dosa itu membutakan kita, sehingga kita hidup dalam kegelapan. Tapi kita bersyukur Injil Kristus yang mati di bukit Golgota itu untuk membebaskan kita, supaya kita yang buta bisa melihat, supaya kita yang hidup dalam kegelapan bisa berpindah ke dalam terang. Itulah tujuan kita memberitakan kabar baik. Karena hanya Injil lah yang bisa membuat orang buta bisa melihat. Hanya Injil lah yang membuat orang yang hidup dalam kegelapan bisa berpindah ke dalam terang. Makanya kita sering mendengar kata gereja dari kata eklesia. Gabungan dari dua kata ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo artinya memanggil keluar. Memanggil keluar dari mana? Kita gereja adalah orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang. Dari kehidupan dalam kebutaan karena dalam kegelapan. Kita berpindah ke dalam terang. Dan itu hanya Injil Kristus saja. Makanya kita harus memberitakan kabar baik itu. Supaya orang yang buta secara rohani bisa melihat. Supaya orang yang hidup di dalam kegelapan itu bisa hidup di dalam terang. Itulah kita tujuan memberitakan kabar baik. Yang ketiga, tujuan kita memberitakan kabar baik dalam ayat 19 bagian terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil adalah rahmat Tuhan. Jadi ketika Yesus Kristus datang, itulah tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kita tujuan memberitakan kabar baik supaya orang tahu bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi tahun rahmat Tuhan bukan nanti akan datang, sudah datang melalui Yesus Kristus, bahkan berproses sampai dia mati di bukit Golgota. Itulah tahun rahmat Tuhan. Sampai kita ada saat ini adalah tahun rahmat Tuhan. Artinya tahun yang penuh rahmat bagi saudara dan saya. Artinya tahun yang penuh belas kasihan bagi saudara dan saya. Tuhan mau kita bisa mengalami dan memperoleh kabar baik, yaitu keselamatan itu. Makanya ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita. Bagi kita yang belum sungguh-sungguh percaya beriman kepada Kristus, sadarilah bahwa ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu jangan mengeraskan hati kita. Kita buka hati, sadari keberdosaan kita, dan kita sadar bahwa hanya Kristuslah yang bisa menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita mengalami rahmat Tuhan bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memberitakan kabar baik. Untuk apa kami memberitakan kabar baik, kabar penyelamatan? Injil adalah kabar baik, Kristus mati untuk menebus dosa kami, itu kabar baik. Tujuannya supaya orang lain mengalami pembebasan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Supaya orang yang buta secara rohani karena hidup dalam kegelapan bisa melihat dan akhirnya hidup di dalam terang. Supaya orang tahu bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang, bukan akan datang, tapi telah datang. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami.
dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.